Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 Syawal, pasca kita meninggalkan madrasah Ramadan, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga hari ini, siang ini, kita masih mampu datang untuk menerima jamuan dari Allah, yaitu adalah dengan memenuhi panggilannya untuk mengikuti ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kita, baik dari tempat kerja kita maupun dari tempat di mana kita tinggal, senantiasa diganjar oleh Allah sebagai pahala orang-orang yang bertakwa. Rasa syukur tentunya patut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka lazim kiranya sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, maka tak patut kiranya kemudian kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hampir 2 pekan kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan terkadang, apakah kita telah berhasil menyelesaikan dengan sempurna sebagaimana firman Allah, tujuan daripada diwajibkannya kita berpuasa yaitu adalah la'allakum tattaqun. Yang menjadi pertanyaan, apakah perintah ini hanya sebatas di bulan Ramadan, ataukah perintah ini pun juga kita maknai di luar bulan suci Ramadan? Maka kalau kita mencoba untuk mendefinisikannya, maka barometer keberhasilan seseorang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yaitu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa itu makna takwa sendiri? Kalaulah kita mencoba untuk menelisik definisi takwa, menurut Hamka di dalam sebuah tafsirnya, kalimat takwa diambil dari kalimat akar katanya, yaitu adalah wiqayah, yang memiliki makna, yang memiliki arti, yaitu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini ada hubungan secara vertikal antara seorang hamba dengan Robnya. Ada hubungan secara khusus antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lantas kalau kita kemudian menelisik definisi takwa, di dalam tafsir Jalalain dikatakan yaitu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang kemudian kita bisa ambil pula dalam sebuah dialog antara Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, di situ ada sebuah dialog yang sangat indah sekali. Ketika sahabat Umar bin Khattab memanggil sahabatnya Ubay bin Ka'ab, seraya dia mengatakan, "Wahai Ubay, ma huwa taqwa?" Wahai Ubay, apa definisi daripada takwa? Lantas sahabat Ubay tidak lantas untuk menjawab pertanyaan Umar, dia pun kemudian balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai sahabat Umar, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Anda, alangkah baiknya Anda pun menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu." "Baik, silakan Anda bertanya kepada saya." "Wahai sahabat Umar, jikalau Anda bertemu jalan di mana Anda akan melaluinya, terdapat duri, terdapat kerikil, terdapat batu, lantas apa yang Anda akan lakukan?" Lantas sahabat Umar pun mengatakan, "Aku akan berjalan dengan hati-hati. Aku akan berusaha menghindar daripada duri, kerikil, batu yang menghalangi langkahku. Kalaupun saking banyaknya, maka aku akan mencari jalan lain agar supaya aku tidak terhindar, supaya aku terhindar dari mara bahaya yang dapat mencederai kakiku." Lantas sahabat Ubay pun mengatakan, "Ha huwa taqwa." Inilah takwa. Sikap hati-hati. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam segala hal, karena semuanya memiliki sebuah konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pengertian takwa sebagaimana Imam Qusairi memberikan sebuah definisinya. Takwa itu sendiri, kalaulah kita kemudian maknai, terdapat di dalam bilangan huruf-huruf kalimat takwa itu sendiri. Yang pertama, kalimat itu diawali dengan huruf ta yang memiliki makna tawadhu. Yang kedua yaitu adalah qaf yang memiliki makna qanaah. Dan yang ketiga adalah waw yang memiliki makna wara'. Dan yang terakhir yaitu adalah ya yang memiliki makna yaitu adalah yakin. Lantas yang menjadi pertanyaan kepada kita semuanya, apa definisi dari keempat huruf tadi? Kita akan mencoba mengulasnya pada siang hari ini. Maka ketika kita tadi sudah sepakat bahwa barometer kita dikatakan berhasil atau tidak di bulan suci Ramadan, maka kita bisa mengukurnya, melihat apakah diri kita sudah sampai pada tahapan yang ini yang disebutkan oleh Imam Qusairi. Yang pertama adalah sikap tawadu. Sikap tawadu adalah sikap rendah hati. Tidak merasa sombong, tidak merasa congkak, tidak merasa arogansi. Orang tawadu selalu menganggap bahwa semua kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya yaitu hanya sebatas titipan, hanya sebatas amanah, yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadu menumbuhkan rasa persamaan, kesamaan, atau yang kita kenal dengan equality. Menghormati, menghargai, toleransi, atau yang kita sebut dengan tasamuh, dan cinta dengan kedamaian. Akan tetapi sebaliknya, sifat takabur atau kebalikan dari sifat tawadu membawa seseorang kepada budi pekerti yang rendah, hina, seperti dengki, marah, mementingkan diri sendiri dan sombong. Maka hal ini kemudian
kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, karena arogansi, dan janganlah kamu berjalan di bumi Allah dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah definisi huruf yang pertama, yaitu adalah ta, yang mendefinisikan kepada sifat tawadu. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lantas yang kedua yaitu adalah huruf qaf yang memiliki definisi qanaah. Apa itu qanaah? Sikap ridho, sikap menerima segala apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum, artinya kita menerima segala apapun yang telah Allah berikan kepada diri kita. Orang yang qanaah selalu dia bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Dan ini pun sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi mereka yang mau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi bagi mereka yang kufur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Oleh karena itu, orang qanaah, orang yang memiliki ciri-ciri tidak gampang untuk putus asa, tidak kecewa dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Hal ini senada dalam firman Allah di surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Allah menegaskan wala tayasu. Jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah putus asa. Karena sifat putus asa adalah dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Maka pantaslah Imam Ghazali pernah mengatakan, dia mendefinisikan bahwa ciri-ciri orang yang qanaah, dia selalu merasa cukup walaupun dirinya penuh dengan kekurangan. Dia merasa kaya sekalipun dirinya itu tidak mampu. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ard, walakinal ghina ghinan nafsi. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan harta duniawi, namun kaya adalah mereka yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lantas yang selanjutnya yaitu adalah waw yang didefinisikan oleh Imam Qusairi dengan makna waro. Apa itu waro? Waro adalah sikap hati-hati, sikap zuhud, hati-hati terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hati-hati dalam segala hal yang bersifat subhat, selektif dalam berbuat, bersikap maupun berucap. Ini adalah sifat yang menunjukkan kepada mereka yang senantiasa waro, hati-hati dengan apa yang dia perbuat. Karena semuanya memiliki sebuah konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adalah iya. Iya didefinisikan oleh Imam Qusairi yaitu dengan makna yakin. Apa itu yakin? Sikap yang menunjukkan akan ketetapan hati. Sikap yang menunjukkan bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di dalam diri kita manusia, semuanya tidak lain dan tidak bukan atas kehendak izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun senada sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah.
Tidak ada kejadian yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya atas kehendak, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai sikap orang yang mukmin, orang yang mutqin, dia senantiasa memiliki sifat sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, bersabarlah, warabitu, dan saling mengikat tangan satu sama lain. Karena sejatinya kita umat Islam adalah saudara. Al-muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'dukum ba'du. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Kesimpulan dari khutbah singkat pada siang hari ini, kita dapat memetik sebuah catatan. Bagaimana kita akan mengukur, bagaimana kita akan mengetahui berhasilkah kita dalam melewati madrasah Ramadan pada waktu lalu, itu dengan cara melihat apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qusairi, yang terdapat di dalam kalimat hurufnya ta, yaitu mewakili sikap tawadu, yaitu adalah qaf meliputi sikap qanaah, waw dengan sikap waroknya, dan ya dan sikap yakinnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk menjadi atau mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini, khatib sekali lagi ingin memberikan sebuah penekanan bahwa barometer keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yaitu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena ini adalah bagian daripada sesuatu yang mutlak harus dimiliki orang-orang yang beriman. Sifat takwa adalah sifat yang harus dimiliki oleh seluruh mereka yang menjadikan bahwa keimanannya adalah harga mati. Maka sikap tawadu, sikap wara', sikap qanaah, sikap yakin harus minimal dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang bergelar la'allakum tattaqun. Di era yang sekarang ini serba sulit, di era yang saat sekarang ini kita menghadapi sebentar lagi sebuah pesta politik, maka sebagai orang yang bertakwa, hati-hatilah dalam berucap, hati-hatilah dalam bertindak, hati-hatilah dalam bersikap.
karena ini akan mencerminkan siapa diri kita, siapa kita, dan siapa sebenarnya umat Islam sejatinya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semuanya bergelar takwa selepas kita menyelesaikan madrasah di bulan suci Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan memanjatkan doa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita tunaikan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.